Hai teman-teman, dalam rangka memenuhi tugas perkuliahan manajemen transportasi, kali ini saya akan sharing tentang teori rekayasa transportasi perkotaan. Tujuan adanya rekayasa transportasi perkotaan yaitu untuk penciptaan sistem lalu lintas atau transportasi urban yang lancar, mewujudkan aksesibilitas ke seluruh daerah perkotaan secara maksimum, membantu pertumbuhan kota yang harmonis, serta penciptaan mobilitas yang efektif dan efisien. Dalam hal ini, salah satu manajemen transportasi perkotaan yaitu menggunakan bus kota, LRT, MRT, KRL yang melayani trayek yang sudah ditetapkan. LRT Jabodetabek diharapkan dapat menjadi alat transportasi perkotaan utama bagi masyarakat Jabodebek. Adanya LRT Jabodebek ini nantinya akan berpengaruh pada aksesibilitas perkotaan, khususnya di Jabodebek itu sendiri. Adapun aksesibilitas di perkotaan meliputi 1. Hubungan antar kegiatan-kegiatan non-kediaman. Contohnya, kantor pusat yang tidak jauh dari unit-unitnya, industri yang tidak jauh dari suppliernya. Yang kedua, hubungan antara kegiatan kediaman dan non-kediaman. Contohnya, perjalanan pegawai dari rumah ke kantor, perjalanan mahasiswa ke kampus, distribusi perjalanan eceran, perdagangan jasa ke perumahan, dan lain-lain. Berdasarkan aksesibilitas perkotaan tersebut, adanya LRT Jabodebek dapat membantu masyarakat perkotaan dalam menunjang kegiatan sehari-hari. Adanya preferensi pengguna moda transportasi LRT Jabodebek ini mempunyai harapan bahwa akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap angkutan umum bila penyelenggaraan angkutan ini dikelola dengan manajemen yang baik. 3 ide penting preferensi pelanggan yaitu 1. Preferensi pelanggan adalah dinamis. 2. Hal tersebut melibatkan interaksi antara pengaruh dan kognisi, perilaku dan kejadian di sekitar. 3. Hal tersebut melibatkan pertukaran. Untuk itu, pengertian preferensi pelanggan mengandung 2 elemen penting, yakni proses pengambilan keputusan dan kegiatan fisik yang menyangkut kegiatan individu. Pembangunan LRT Jabodebek. Berdasarkan peta rencana dan perkembangan LRT Jabodebek, dapat dilihat bahwa terdapat 6 koridor operasional LRT Jabodebek yang akan ditargetkan selesai akhir 2018 untuk koridor Cawang Cibubur. Sementara Cawang Dukuh Atas dan Cawang Bekasi Timur ditargetkan selesai akhir 2019. Analisis pengaruh fasilitas park and ride dan fasilitas perpindahan antar moda terhadap keinginan masyarakat untuk beralih ke angkutan LRT. Banyak responden yang tidak ingin beralih dan ragu-ragu untuk beralih ke LRT karena lokasi tempat bekerja dan tempat tinggal jauh dari stasiun. Kemudian, fasilitas park and ride berdasarkan survei yang dilakukan menghasilkan bahwa masyarakat menganggap penting adanya fasilitas park and ride ini. Di sisi lain, fasilitas perpindahan antar moda atau rambut petunjuk dan informasi, selasar dan kanopi, travelator, lift dan fasilitas pendukung lainnya sangat tinggi bila dilihat dari hasil survei masyarakat sebagian besar yang menganggap bahwa fasilitas tersebut penting dan harus ada. Analisis segmen pasar LRT berdasarkan tarif beralih ke angkutan LRT. Tarif merupakan faktor penting yang memengaruhi minat penumpang untuk menggunakan jasa maupun barang. Semakin murah tarif suatu jasa, minat pengguna jasa akan semakin tinggi. Berdasarkan hasil survei, dapat dianalisis bahwa sesungguhnya pengeluaran masyarakat untuk transportasi dalam sebulan tidak lebih dari 10% penghasilan mereka. Berdasarkan data yang diperoleh, ditemukan bahwa pengguna LRT Jabodebek adalah masyarakat yang berpenghasilan di bawah 10 juta rupiah. Oleh karena itu, banyak yang enggan bila tarif rencana LRT Jabodebek sebesar 20.000. Sebanyak 75% responden menjawab tidak setuju bila tarif sebesar itu. Dari analisis ini diketahui bahwa tarif LRT Jabodebek memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat masyarakat. Skema perpindahan antar moda. Perpindahan antar moda adalah kunci kesuksesan transportasi perkotaan. Bila mana alur perpindahan moda lebih dari 300 meter, seharusnya dibuat kanopi dan atau travelator. Selain itu, rambu petunjuk, larangan, dan perintah harus mudah dipahami oleh masyarakat. Jangan sampai justru menimbulkan kesalahan persepsi.
Ketiga, kepastian jadwal keberangkatan agar tidak dilupakan karena perjalanan LRT yang cepat jadi sia-sia bila angkutan lanjutan tidak pasti jadwal kedatangannya. Begitu juga fasilitas park and ride agar bisa diperhitungkan kebutuhan lahan dan ruang parkir untuk 15-20 tahun yang akan datang. Skema subsidi tarif LRT. Bila dilihat dari hasil survei, ditemukan bahwa kemampuan masyarakat yang membayar dengan tarif Rp20.000 hanya sebesar 28% dari responden. Hal ini menandakan perlu adanya stimulus dari pemerintah untuk masyarakat. Dalam hal ini, kereta api LRT perlu mendapatkan subsidi untuk memudahkan pelayanan, karena digunakan untuk kereta perkotaan yang digunakan oleh komuter Jabodebek. Apapun skema subsidi yang cocok untuk LRT Jabodebek, diperlukan kesepakatan lebih kuat antar pemangku kepentingan atau stakeholder. Kendala penerapan LRT Jabodebek. Kendala penerapan LRT Jabodebek adalah terkait tarif, di mana tarif LRT Jabodebek yang mahal karena kebanyakan penumpang LRT Jabodebek adalah masyarakat yang berpenghasilan ke bawah, yang biasanya menggunakan angkutan umum, sehingga akan terkendala untuk mengurangi kemacetan di Jabodebek. Saran yang kami berikan adalah, jika dirasa banyak masyarakat yang terkendala akibat LRT, maka pemerintah dapat memberikan subsidi bagi masyarakat menengah ke bawah dan menambah fasilitas perpindahan antar moda. Hai teman-teman, terima kasih ya sudah menonton video kami.